Kalau kita menutup nih ntar batur yang cipal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kita dimanapun sahabat Dhamma. Ini kita bersama Bapak Agus Subhan. Agus Subhan. Sebelumnya mohon izin dulu Pak, apakah boleh muka Bapak tayangkan nanti di YouTube? Oh silakan, nggak apa-apa. Kita share di Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Riawan dari kelas 22 AP2. saya Dibita Iprindo, sama dari kelas 22 MA2. Ini Pak, izin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa job description Bapak saat ini? Saat ini job desk saya di perusahaan PT Union Metal itu sebagai kepala departemen produksi trus. Ya, kepala departemen produksi trus itu melingkupi production trus, kemudian S-loop, kemudian genteng metal, gemaruf, satu lagi batten. Ya, jadi ada beberapa mesin yang ditanganin oleh departemen trus. Terus selanjutnya, bagaimana ceritain dari perjalanan dari nol sampai jadi sekarang ini Pak? Ya, sebelumnya saya lulus dari universitas itu tahun 1998. Kemudian lulus dari situ kerja di kampus sebagai dosen luar biasa. Saya ngajarin tentang teknologi mekanik. Ya, kemudian itu cuma 6 bulan di kampus. Akhirnya saya kerja di perusahaan Toyota Rent-A-Car atau Serasi Autoraya. Di Toyota Rent-A-Car itu dari tahun 98 akhir ya sampai tahun 2000 saya kerja di sana sebagai kepala pool cabang Cilandak. Nah, tahun 2000 bulan April keluar dari perusahaan trek, saya bekerja lagi di perusahaan Virajaya Riau Putra, pabrik aspal di Riau Pekanbaru. Nah, di pabrik aspal itu saya megang jadi supervisor, megang mesin namanya aspal mesin plant. Jadi megang mesin, jadi ngatur distribusi aspal untuk diserahkan kepada bagian pengerjaan di lapangan. Jadi, itu sampai di tahun 2000 akhir tuh ya, sampai tahun 2001 lah, 2001 akhir saya di sana tahun 2002 lah, kalau salah 2002 saya masuk di sini 2002. Jadi 2002 Desember saya pindah ke Union Metal sampai saat ini. Jadi dari bulan Desember ya 2002 saya pindah di bulan Desember ya, bulan apa ya? Bulan Mei 2002 bulan Mei saya balik ke Union Metal. Jadi di Union Metal dari bulan Mei 2002 sampai sekarang. Nah, di Union Metal itu pertama masuk ya sekitar 6 bulan itu manajemen training. Ya, manajemen training untuk bagian quality control, untuk kepala departemen ya, kepala departemen quality control. Nah, di situ dia mempelajari ya pengujian, terus pemeriksaan barang jadi, pemeriksaan bahan baku, kemudian pemeriksaan atau laporan proses produksi, ya kan, sampai finish produk yang sudah di-ACC oleh quality control. Jadi luas cukup quality control itu, dari bahan bakunya dicek, ya kan,
dimensinya, tebelnya, kuat tariknya, terus kemudian lapis lindungnya kalau untuk bahan zinc alum. Lalu dilanjutkan lagi proses produksi. Proses produksi nanti dilihat dimensi profil produk, karena produknya macam-macam kan. Jadi quality control harus menguasai semua produk di Union tuh. Jadi ada produk WMS, ada produk atap, ada produk kanal C, ada produk psikolobang, ada produk trust. Jadi kita harus menguasai semua tuh produk. Nah itu sampai tahun 2009 saya quality control tuh, 2009 di quality control. Nah 2010 mulai pindah bagian, jadi kepala departemen trust, ya kepala departemen trust, production trust. Nah kepala departemen trust itu tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010, 2009, 2010 peralihan. Nah dari tahun 2010 mulailah tuh megang mesin produksi yang tadinya cuma kontrol, ngukur dimensi. Nah baru jadi bagian produksi. Nah produksi itu kita belajar lagi, belajar sistem produksinya gimana, ya kan, belajar setting mesin, terus belajar perhitungan pemakaian bahan bakunya, terus belajar sistem pembukuannya, misal bon berapa, kembalinya berapa, itu kan sudah hitung-hitungannya. Kemudian belajar proses proses pembuatan laporan mesin jalan, terus kemudian proses laporan production, ya. Jadi semua proses-proses itu kita pelajarin, ya, sampai sedetail mungkin sehingga kita tahu kalau pemakaian ada produksi sekian, pemakaian bahan bakunya sekian, dan sampai kita menganalisa waste atau BS dari produksi. Ya, kita ada targetnya, gitu. Targetnya kalau di produksi trust itu 0,6%, gitu. Tidak boleh lebih dari situ. Jadi PS-nya. Saat itu baru tugas kepala departemen trust itu bukan cuma mengontrol itu aja, ya, kontrol kapasitas produksi. Ya, target mesin ini misal trust 900 batang, tercapai enggak? Itu analisa itu harus kita ada. Kalau nggak tercapai, kenapa penyebabnya? Karena laporan itu nanti setiap bulan dilaporin ke top management. Jadi namanya OEE, objektivitas, ya, efisiensi dari mesin kita. Jadi ketahuan. Jadi objektivitas, efektif, efisiensinya kelihatan OEE-nya. Nah dari situ nanti ketahuan mesin jalan sekian bisa menghasilkan berapa batang sesuai dengan kapasitas mesin. Kalau misalnya kapasitas mesin 1 menit 3 batang, kalau kita kerjanya nggak benar ketahuan, gitu. Nah itulah yang jadi laporan kita ke top manajemen, dan itu akan mempengaruhi kepada apa, penilaian operator dan helper kita, gitu. Jadi itu ya. Untuk selanjutnya Pak, Apa tuh? siapa orang yang paling berperan sampai perjalanan Bapak sampai saat ini? Banyak, dari pimpinan-pimpinan, terutama pimpinan saya, factory manajernya, beliau yang support, yang memberikan kesempatan dan memberikan dorongan serta motivasi untuk bisa kita nguasain. Karena kalau nggak dari pimpinan nggak mungkin bisa kita. Ya pimpinan itu pasti melihat karakteristik kita. Karena kalau kerja itu yang akan dilihat soft skill. Kita pintar belum tentu akan bisa ngikutin. Namanya kerja itu kan teamwork ya. Kalau kita nggak ada kerjasama dari pimpinan sama kita, nggak akan bisa. Makanya support dari pimpinan itu, kerjasama dari pimpinan itu yang bisa menyebabkan kita yang di bawah ini bisa berhasil, gitu. Dan kalau kita mau bagus dalam perusahaan itu, kita harus punya attitude ya, tanggung jawab, disiplin, loyalitas. Ini penting. Kita kalau masuk dalam perusahaan penting itu loyalitas, disiplin, tanggung jawab. Itu namanya attitude. Kalau kompetensi atau kemampuan, skill itu akan ngikutin. Karena ketika kamu masuk dalam perusahaan pasti ada namanya SOP, standar operasional prosedur. Nah,
masalahnya kita jangan berkecil hati kalau misalnya masuk kerja perusahaan, dia lulusan ini, lulusan negeri segala macam. Belum tentu. Ketika kita masuk dunia kerja, bisa nggak kita kerja sama tim? Kalau kita nggak bisa kerja sama, lewat. Itu penting. Jadi yang dilihat soft skill-nya. Pimpinan itu akan melihat soft skill kita. Anak itu nurut nggak? Anak itu loyal nggak? Anak itu mau tanggung jawab nggak? Anak itu disiplin nggak? Disiplin itu pengaruh dengan absensi, ya kan? Dia rajin masuknya. Kalau dia sering nggak masuk ya udah. Walaupun dia pintar, pasti akan mental. Jadi yang berperan penting itu dari pimpinan. Pimpinan itu mengajarkan satu karakter dalam proses kita bekerja. Kalau pimpinan kita bagus, otomatis dia akan memberikan motivasi dan dorongan yang bagus buat karyawannya kan, buat anak buahnya, begitu. Jadi harus ada kita kerjasama pimpinan kita. Yang pertama pimpinan, Pak. Iya dong, pimpinan itu yang memberikan dorongan, gitu. Jadi yang banyak berperan ke saya dari pimpinan saya. Ya, dia kasih kesempatan untuk bisa megang mesin. Yang tadinya kita quality control cuma ngukur-ngukur, disuruh megang mesin kan nanti kesempatan. Dia berani nggak ngerjain? Nah kalau orang punya prinsip, orang kalau ada prinsip Allah bisa karena terbiasa, gitu kan. Nah kalau kita terbiasa, kemudian kita banyak belajar, itu pasti akan bisa. Suatu itu kan habit itu, kebiasaan itu kan berulang. Lama-lama ngerti gitu. Jadi itu. Selanjutnya Pak, kan Bapak sudah lama di Union Metal itu Pak. Suka dukanya selama bekerja di Union Metal itu ini Pak yang... Wah ada aja suka dukanya. Kayak quality control, suka dukanya ketika kita ngecek produksi, kemudian ada yang loss, komplain customer, iya kan? Pasti yang ditegur siapa? Kita, quality control. Ya, sukanya apa? Sukanya kebersamaan gitu. Jadi ketika ada kesalahan nggak langsung reaktif, tapi proaktif. Proaktif itu kita misal salah wajar ditegur. Tapi pimpinan kita ini rata-rata yang ada di union yang saya alamin itu proaktif. Proaktif itu nggak reaktif. Ada orang kan kalau pimpinan salah langsung justice. Kita memang ada justice, ada peringatan. Tapi sebelum dikasih peringatan ada namanya proaktif. Proaktif itu kenapa ini penyebabnya? Ya kan? Apakah gara-gara kelalaian dari bahan bakunya? Apakah kelalaian dari quality controlnya gitu? Apakah kelalaian dari operator produksinya? Jadi, nah gimana cara solusinya? Oh dicari itu yang menyebabkan itu terjadi, cari namanya improvement note. Improvement itu misalnya dari laporan ada kurang, misalnya bahan itu sobek, bahan itu lecet, nah dicek nanti dibuat tambahan. Bahan sobek berarti harus meraba permukaannya, atau misalnya lecet harus dilihat dengan detail hasil produksinya kan begitu. Nah itu ada tambahan-tambahan. Jadi kalau ada problem, suka dukanya itu. Kalau sukanya ya kebersamaan di union ini orangnya kebersamaan, kekeluargaan. Terus kalau dukanya yaitu ketika ada reject, ketika ada komplain, ya kan, itu dukanya tuh. Ya pasti kan kita deg-degan kalau ada salah kan. Nah, tapi rata-rata pimpinan proaktif. Proaktif itu ngasih solusi dan ngasih cara untuk bisa ini ada problem ini bisa ketutup. Gitu. Maksud ketutup dalam arti kata solusinya bisa menyelesaikan problem ini, jangan sampai terjadi hal itu tersebut lagi. Jangan terulang lagi. Iya. Untuk yang terakhir, ada nggak motivasi atau nasihat yang biar kami itu jadi seperti Bapak? Jadi kalau orang itu ya, kalau motivasinya gini, orang sukses itu harus dari kita sungguh-sungguh. Ya. Dan orang sukses itu pasti disertai dengan perilaku yang baik. Gitu. Jadi jangan pernah berkeluh kesah ketika kita lagi berusaha, tapi harus punya prinsip orang lain bisa, kenapa gua nggak bisa? Paham nggak? Iya. Kan kamu sama, makannya nasi, ya, kamu napasnya sama oksigen, ya jalan sama, tangan jalan sama, mata bisa lihat.
Jadi bahasnya orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Jadi harus benar-benar menjadi wajah sungguh-sungguh. Ketika kita masuk dunia pekerjaan, benar-benar kamu happy dalam pekerjaan itu. Menikmati. Iya, menikmati dulu. Jangan kamu lihat hasil, karena hasil akan mengikuti. Hasil itu nggak bohongin dari kemampuan kamu, kebiasaan kamu gitu. Hasil itu akan ngikutin. Nah, kalau kamu rajin, hasil pasti bagus. Kalau kamu attitude-nya bagus, hasilnya pasti bagus. Di mana-mana perusahaan pasti melihat attitude, loyalitas, attitude, tanggung jawab. Ya itu pasti yang penting. Jadi pada prinsipnya keberhasilan seorang itu tergantung dari dirinya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Yang tadinya kamu malas harus jadi rajin. Yang tadinya nggak mau teamwork harus mau bisa berbaur. Gitu. Jadi pasti akan dirubah. Cukup Pak, Ya, terima kasih Pak sama-sama. atas waktunya. Ya, jadi kalau nanti masuk dunia kerja nggak usah takut. Masuk, pelajarin semua, kuasain. Karena kalau orang udah nguasain semua pasti gampang lah. Gitu. Tapi kalau kitanya udah minder, udah insecure, wah kayaknya nggak bisa. Oh jangan. Hidup prinsip hidup nggak ada yang nggak bisa. Iya, nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa kalau kamu mau coba, bener kan? Benar. Iya pasti bisa. Saya juga gitu dulu. Suruh pegang produksi, saya ambil, oke, saya jalanin. Awal nggak ngerti, tapi lama-lama, oh iya ya, udah paham, enak kan gitu. Iya kalau kita udah nguasain, udah semua. Mudah-mudahan sukses deh. Amin Pak. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Baik, sahabat Dama, itu tadi wawancara singkat kita bersama manajer produksi ya Pak, Union Metal. Kembali ke Mas Erik. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi pada Pak Agus Subhan. Iya sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sukses deh, sukses. Amin Pak. Jadi nggak masuk lagi nih. Enggak usah Pak. Oh, ini saya terima nih. Iya. Ini Adi kasih. Langsung balik. Iya, Pak. Ya. Oke, Mas. Ya, langsung balik lagi langsung ke ruangan. Ya, buat tugas prinsip 2. Terima kasih Ini Pak. saya terima nih. Iya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Gitu. Jalan Pak. Jalan nggak record.